Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Rahmanta Sunge. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerja teman-teman saya, yaitu tentang bab 2 dalam buku komunikasi organisasi, yaitu kecakapan komunikasi. Kecakapan komunikasi secara umum kecakapan hidup atau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan personal dan sosial. Kecakapan personal adalah kecakapan yang mendukung interaksi sosial dengan orang lain di organisasi atau masyarakat. Kecakapan komunikasi adalah salah satu kecakapan yang sangat penting di organisasi. Hal ini karena setiap orang perlu menjalin hubungan harmonis dan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tops and Moss juga menegaskan bahwa kualitas komunikasi dalam organisasi berhubungan dengan keseluruhan kinerja. Beberapa kecakapan yang diperlukan mencakup an active listener, an active presenter, an active thinker, dan win negotiator. Dan variasi kecakapan komunikasi. Menulis konsep, yaitu ada menulis konsep informasi, kecakapan menyampaikan informasi, kecakapan menerima informasi, kecakapan komunikasi mengelola konflik, kecakapan menggunakan bahasa verbal dan juga nonverbal, sikap positif dalam berkomunikasi. Berikut adalah variasi kecakapan komunikasi yang dapat mendukung kinerja organisasi. Yang pertama adalah menulis konsep informasi. Komunikasi antar organisasi seringkali diawali dengan proses menulis konsep informasi. Dalam proses menciptakan informasi secara lisan harus melalui filter pemikiran secara rasional maupun etika atau perasaan. Yang kedua, kecakapan menyampaikan informasi. Suatu organisasi harus menyadari bahwa salah satu keberhasilan membangun citra positif di kalangan masyarakat luas adalah kemampuan para petugas dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, kecakapan menerima informasi. Hermin Indah Wayuni mengatakan bahwa semakin beragamnya media belum mampu mempresentasikan sebuah karakter, tetapi hanya sebatas limited media. Ada berbagai kecakapan teknik yang mendukung kecakapan menerima informasi, yaitu yang pertama, kecakapan mendengarkan dengan mengolah secara komprehensif semua stimuli dan pesan yang kita terima. Yang kedua, kecakapan menyimak, terdapat 6 tahap proses. Menyimak yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, mengingat, menangani, dan juga menanggapi. Kecakapan berbicara dan bertanya. Penyebaran informasi biasa dilakukan dengan teknik berbicara, untuk itu kita harus mempunyai persiapan. Dengan pertanyaan terarah, kita dapat mengembangkan komunikasi dua arah. Selanjutnya, kecakapan komunikasi mengelola konflik. Konflik atau krisis adalah suasana yang kurang harmonis yang ditandai adanya indikator ketegangan dan kesenjangan hubungan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara sesama kolega. Terdapat beberapa metode yang bisa dipilih disesuaikan dengan karakteristik konflik, yaitu adalah metode menang-kalah, metode kalah-kalah, dan metode menang-menang. Kecakapan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Tubbs dan Cantor juga mengatakan jika suatu pesan tidak diucapkan secara lisan maupun tertulis, maka pesan tersebut diungkapkan dengan menggunakan bahasa nonverbal. Yang keenam ada sifat positif dalam berkomunikasi. Hubungan antar manusia di dalam suatu organisasi dibina atas dasar hal-hal kecil yang menggambarkan persahabatan yang terbit dari kata hati yang tulus dan juga ikhlas. Begitu pula dalam membangun kerjasama dengan kolega dan pemimpin diperlukan sikap positif dalam berkomunikasi. Kesimpulannya bahwa komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun suatu hubungan yang baik antar setiap individu. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Komunikasi adalah jembatan kita dengan dunia luar. Semakin baik dan lancar komunikasi dan keterampilan mendengar kita, maka akan semakin bagus hubungan kita dengan dunia luar. Semakin bagus komunikasi, berarti akan semakin sedikit kesalahan pahaman yang terjadi dengan orang lain. Sekian dari hasil kerja kelompok kami, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.